Media sosial TikTok dengan pengguna lebih dari 1 miliar orang menyajikan berbagai konten short video yang beragam. Kemudahan akses pengguna membuat aplikasi TikTok berkembang dengan cepat karena memberikan hiburan dengan cara yang instan. Kepopuleran TikTok pada saat ini tak jarang sekali membuat orang ingin terkenal lewat media sosial tersebut. Salah satu caranya adalah dengan berpikir bahwa popularitas bisa diraih melalui konten yang memancing hasrat seksual penonton. Karena itulah konten-konten seperti joget-joget, pamer aurat, ataupun kata-kata yang mengarah ke seksual sangat mudah ditemukan di platform ini. Konten-konten sejenis pada dasarnya menginginkan satu hal yang sama, yakni atensi penonton dan juga jumlah view di videonya. Dan tentu saja karena ini Indonesia, konten seksual seperti ini seringkali mendapatkan angka penayangan yang tidak sedikit. Hal ini terjadi karena penonton merasa terhibur akan konten yang dibawakan, lalu tanpa sadar memicu hasrat seksual mereka. Dan ya jelas, kondisi ini adalah sesuatu yang keliru karena secara tidak langsung konten tersebut dapat membuat pola pikir masyarakat Indonesia menjadi berubah. Hingga pada akhirnya secara tidak langsung perubahan ini membuat banyak orang menjadi ketagihan mengonsumsi konten serupa. Selain itu, para pembuat konten juga berharap dengan menggunakan konten berciri khas seksual, mereka bisa cepat terkenal dan akhirnya mendapat banyak uang. Padahal yang sering tidak mereka sadari adalah penonton menikmati konten tersebut bukan karena kepribadian si kreator, melainkan semata-mata karena dorongan hasrat seksual mereka saja. Bahkan ketika kreator semacam ini menawarkan endorse produk yang sebenarnya normal atau halal, peminatnya cenderung sedikit karena audiens datang bukan untuk nilai dari produk atau kontennya. Secara tidak langsung juga, konten-konten serupa dapat memutus rasa malu di tengah masyarakat Indonesia. Ya, coba kalian lihat saja sendiri di kolom komentarnya. Banyak banget orang yang seakan gak malu jika mengetik komen-komen seperti itu. Mereka mungkin merasa bahagia ketika komentarnya dilihat banyak orang, padahal pada saat yang sama mereka sedang menurunkan harga dirinya sendiri. Karena konten seperti ini sangat ramai sekali di platform TikTok, tak jarang juga seseorang yang awalnya nggak ingin mencari jenis-jenis konten seperti ini, tapi tiba-tiba muncul di FYP mereka. Apalagi pengguna media sosial ini nggak cuma orang dewasa, tapi banyak sekali anak-anak di bawah umur di dalamnya. Bisa aja mereka malah kecanduan jenis konten ini yang padahal dilarang ditonton di usianya yang masih sangat muda. Nah, karena hal itu mari kita bahas bareng kenapa konten seksual sangat mudah viral di TikTok. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di seluruh Indonesia kian hari kian menunjukkan nilai yang mengkhawatirkan. Menurut data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, selama tahun 2025 terdapat lebih dari 30.000 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Dengan wilayah kekerasan tertinggi ada pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang di Indonesia yang masih belum sadar akan seriusnya kasus seperti ini. Apalagi dengan munculnya media sosial TikTok yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan hiburan dengan cara yang instan. Secara tidak langsung membuat data ini kian hari kian naik. Apalagi di TikTok seseorang sangat mudah mengakses konten-konten yang berbau seksual di sana. Banyak sekali orang yang kecanduan akan konten sejenis yang bisa aja membuat mereka melakukan hal-hal yang di luar kendali. Kita bisa lihat langsung di kolom komentarnya. Banyak banget komentar yang mengarah ke pelecehan seksual kepada si pembuat konten. Dan anehnya hal tersebut seakan dinormalisasi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena menganggap hal tersebut cuma bahan bersandaan aja. Padahal semakin dinormalisasikan, konten-konten seksual seperti ini justru semakin menjadi-jadi. Buktinya aja sekarang konten seperti ini sangat menyebar sekali di TikTok dan bisa diakses oleh semua penggunanya. Nah, lalu sebenarnya kenapa sih konten seperti ini kok nggak habis-habis di platform TikTok? Alasannya yakni karena desain algoritma TikTok yang memaksimalkan video dengan tingkat engagement yang tinggi. Konten yang berbau seksual seperti ini biasanya emang membuat penonton yang melihatnya untuk betah menonton video tersebut. Nah, hal itulah yang membuat konten seperti ini terus direkomendasikan oleh sistem FYP TikTok. Selain itu ada namanya attention economy yang berarti bahwa perhatian manusia bisa menjadi komoditas berharga bagi perusahaan agar menghasilkan profit tambahan. Makanya agak jarang konten-konten berbau seksual di platform manapun pasti diiringi dengan promosi judi online di dalamnya. Apalagi sasaran pembuat konten semacam ini adalah orang-orang yang notabene kurang mampu secara ekonomi. Ditambah lagi biasanya penikmat konten seperti ini adalah remaja yang sebenarnya masih labil dalam ambil keputusan. Makanya platform judi online masuk menjadi bagian di dalamnya. Nah, selain itu, alasan konten ini bisa banyak banget yang buat, yakni ya karena effort yang diberikan untuk produksi konten ini sangat rendah sekali. Ya, bayangin aja orang cuma modal buka aurat sedikit lalu joget-joget gak jelas di TikTok dan akhirnya ditonton oleh banyak orang. Siapa yang gak seneng coba dengan effort yang minim seseorang bisa dikenal oleh banyak orang di media sosial. Nah, padahal yang gak mereka sadari, konten seperti ini bisa aja membuat mereka jadi korban kasus pelecehan selanjutnya.
Oke, alasan gua bikin konten ini karena keresahan gua terhadap konten seksual yang makin hari makin tambah banyak di TikTok. Makanya gua buat konten ini untuk mengedukasi semua orang agar lebih aware terhadap dampak yang ditimbulkan akan konten seperti ini. Apalagi seperti yang kita tahu, pengguna TikTok ini nggak hanya orang dewasa aja, tapi banyak sekali anak kecil di dalamnya. Maka dari itu, gua nggak mau konten seperti ini bisa merusak mental mereka, apalagi membuat mereka terjerumus ke hal-hal yang seperti ini. Karenanya, gua mau ngingetin ke semua orang tua di luar sana buat tetap batasin anak-anak kalian terhadap media sosial agar hal-hal yang tidak diinginkan nggak bisa terjadi. Dan gua juga ngajak kalian semua yang sadar akan dampak buruk konten seperti ini agar melaporkan video yang kalian anggap terlalu vulgar di media sosial. Semua itu dapat kita lakukan agar konten-konten seperti ini nggak terlalu banyak berkembang di media sosial manapun. Sekian, gua Katsi Boy. Subscribe jika kalian suka konten kali ini.